Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-79, Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Rudi Darmoko meresmikan sumur bor di Asrama Polri Tode Kisar, Kelurahan Tode Kisar, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang pada 3 Juli 2025. Selamat pagi Sobat Polri, kembali lagi bersama saya Bribda Egita dari Humas Polda Nusa Tenggara Timur. Saat ini saya berada di Asrama Polisi Tode Kisar, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saat ini sedang berlangsung acara peresmian sumur bor yang diresmikan secara langsung oleh Kapolda Nusa Tenggara Timur. Yuk kita simak liputannya. Peresmian ini ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita oleh Kapolda Nusa Tenggara Timur sebagai simbol diresmikannya penggunaan sumur bor. Pembangunan sumur bor ini merupakan salah satu wujud nyata kepedulian institusi Polri, khususnya Polda Nusa Tenggara Timur, terhadap peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan anggota Polri dan keluarga, serta masyarakat. Sumur dengan kedalaman 21 meter ini dibangun selama 10 hari sejak 20 hingga 29 Juni 2025 dan akan dimanfaatkan oleh 43 kepala keluarga di Aspol Tode Kisar. Setiap rumah dipasangi satu kran air di depan rumah masing-masing untuk memudahkan akses air bersih. Dalam sambutannya, Kapolda Nusa Tenggara Timur menyampaikan bahwa ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kesehatan, kebersihan, maupun mendukung aktivitas sehari-hari. Dan keluarga besar Asrama Tode Kisar yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar, kita pagi ini berkumpul bersama dalam rangka acara peresmian sumur bor yang alhamdulillah puji Tuhan akhirnya bisa kita siapkan. Jadi bermula ketika saya baru menjabat sebagai Kapolda NTT, saya sempat olahraga pagi jalan-jalan ke asrama belakang Polda. Saya lihat banyak sekali pohon-pohon di depan rumah dengan berbagai ukuran, yang kecil, yang besar, yang kumpul. Terus saya tanya, ternyata sumur air masih beli. Jadi kebutuhan pokok kita bayangkan anggota masih beli, Pak. Jadi sangat menyedihkan sekali. Jadi akhirnya saya berkoordinasi dengan Pak Wakapolda, dengan Dinksus, dengan Kayanmas, kemudian dengan logistik juga, Pak Dian. Coba ada berapa di Perbaikan, ada berapa asrama. Ternyata di Kupang ini ada 3 asrama. Dan alhamdulillah pagi ini baru dapat 1 titik ya Pak ya. Jadi asrama Tode Kisar ini kita sudah dapat, tinggal nanti kalau bisa Pak kami membantu lagi di asrama Polda Pak, karena salah lebih banyak penghuni asrama. Kapolda juga menekankan pentingnya komitmen bersama dalam perawatan dan pengelolaan fasilitas air bersih tersebut. Pada kesempatan itu, Kapolda juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pembangunan sumur bor. Usai peresmian, Kapolda Nusa Tenggara Timur bersama rombongan meninjau rumah-rumah warga Aspol yang telah dialiri air bersih dari sumur bor. Kehadiran sumur bor ini diharapkan dapat menjadi solusi atas kebutuhan air bersih dan meningkatkan kualitas hidup keluarga besar Polri di Aspol Tode Kisar. Dari Humas Polda Nusa Tenggara Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polri mendukung penuh program Astacita Presiden Republik Indonesia melalui berbagai langkah dan upaya yang melibatkan masyarakat. Hal ini disampaikan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dalam upacara penutupan pendidikan perwira SIP Setuk Patlen Diklat Polri Angkatan 54. Berikut keterangan selengkapnya. Upacara dan hadirin yang saya hormati, Bapak Presiden Republik Indonesia telah mencanangkan misi Astacita sebagai arah kebijakan dan pembangunan nasional untuk meraih visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Polri memegang peran penting dalam mendukung pencapaian misi Astacita dengan memelihara stabilitas Kamtipmas yang merupakan salah satu unsur vital terlaksananya berbagai program pembangunan pemerintah. Berbagai upaya dilakukan Polri guna mewujudkan hal tersebut, mulai dari pengamanan agenda nasional dan internasional, penyelenggaraan operasi pekat dengan sasaran aksi premanisme,
untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, preventive strike dalam penanggulangan terorisme, hingga pemberantasan narkoba dan perjudian daring, dan juga pemberantasan terhadap seluruh ancaman dan kejahatan yang meresahkan dan mengganggu masyarakat. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo pimpin pelantikan 1.848 perwira Polri pada Kamis pagi. Pelantikan ini dilaksanakan di lapangan Sutadi Rondo di Puro, Setukpa Lemdiklat Polri, Jawa Barat. Sebanyak 1.848 perwira Sekolah Inspektur Polisi Angkatan ke-54 dan Sekolah Inspektur Polisi Khusus Intelijen Angkatan ke-10 menjalani upacara penutupan pendidikan dan pelantikan pada 3 Juli 2025 di lapangan Sutadi Rono di Puro, Setukpa Lemdiklat Polri, Jawa Barat. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dalam amanatnya menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan bentuk penyerahan tanggung jawab baru kepada para perwira sebagai garda terdepan yang dapat melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat sekaligus menegakkan hukum di Indonesia. Untuk upacara ini bukan hanya seremoni penutupan pendidikan, namun juga merupakan langkah awal dari lembaran pengabdian sebagai perwira utama Polri, dan tentunya diiringi dengan tanggung jawab yang lebih besar. Selain itu, rekan-rekan juga harus mempunyai sense of crisis terhadap dinamika situasi di lapangan agar dapat membuat keputusan secara cepat dan tepat sehingga mampu menghadirkan sosok Polri presisi sesuai harapan masyarakat. Para perwira yang dilantik pada kesempatan ini dituntut untuk dapat menjalani tanggung jawab kepolisian secara maksimal, mengedepankan iman dan takwa demi mewujudkan program Asta Cita. Harapan kami untuk dalam pelaksanaan tugas, kami semakin profesional dalam membantu masyarakat, melindungi dan mengayomi masyarakat. Kami berpesan untuk seluruh anggota Polri di Indonesia untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Polri. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri bisa jadikan panutan buat kita semua, sukses dan lancar bagi kita semua. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan kami semua yang sudah disumpah semua, perwira muda, semoga menjadikan kita nanti bekal untuk bertugas di wilayah kita masing-masing. Tentunya dapat meraih kembali tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri, tentunya di bidang penegakan hukum. Melalui pelantikan ini diharapkan para perwira Polri dapat bertugas di penempatan yang telah ditentukan dengan semangat baru dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Dari Jawa Barat, Atianuma, Rizky Firmansyah, Polri TV. Pemirsa, Kapolres Ngawi AKBP Charles Pandapotan memimpin upacara kenaikan pangkat bagi 69 personel Polres Ngawi. Kegiatan yang berlangsung khidmat digelar di lapangan Satya Harprabu, Mapolres Ngawi, Jawa Timur. Upacara kenaikan pangkat ini menjadi momentum penuh makna bagi para personel Polres Ngawi yang menerima penghargaan atas dedikasi dan kinerja mereka selama ini. Kenaikan pangkat ini mencerminkan apresiasi institusi atas pengabdian yang telah ditunjukkan secara profesional dan bertanggung jawab. Dalam amanatnya, Kapolres Ngawi AKBP Kares Pandapotan Tampu Bolon menyampaikan ucapan selamat serta apresiasi yang tinggi kepada seluruh personel yang naik pangkat. Selain itu, kenaikan pangkat ini bukan sekedar bentuk penghargaan administratif, tetapi juga merupakan wujud pengakuan terhadap kinerja, integritas, dan tanggung jawab yang telah ditunjukkan oleh anggota. Kenaikan pangkat ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan diakhiri dengan tradisi sujud syukur dengan siraman air dan ucapan selamat dari Kapolres Ngawi bersama Ketua Bayangkari Cabang Ngawi, pejabat utama Polres Ngawi, serta Bayangkari
kepada anggota yang naik pangkat. Dari Humas Polres Ngawi, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Presisi Pagi akan segera kembali.